Polemik harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaidah masih menyisakan perseteruan yang memanas antara Teddy Pardiana dengan anak-anak Sule, yakni Rizky Febian dan Putri Delina. Polemik harta warisan yang sebelumnya disepakati diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan pertemuan secara keluarga pada 18 Januari lalu di Kota Bandung justru menggulirkan babak-babak baru. Ya, betapa tidak. Senin 15 Februari 2021, tim kuasa hukum Rizky Febian mengungkap bahwa Teddy meminta biaya untuk bintang anaknya sebesar 500 juta rupiah. Tidak hanya itu, Teddy juga meminta agar anak-anak Sule juga memenuhi amanah mendiang ibunya semasa hidup, yakni mengumrohkan 6 orang ke Tanah Suci. Namun, hingga saat ini pihak Teddy belum menyodorkan ke-6 nama tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Rizky juga kembali menegaskan jika keputusan Putri Delina untuk mengamankan semua harta benda milik almarhum Lina Jubaidah berupa perhiasan serta sejumlah dokumen penting yang disimpan di safety box sudah menjadi haknya sebagai ahli waris dan tidak harus mengantongi izin dari Teddy. Kita pada tanggal 18 Januari itu pernah ada pertemuan ya, dihadiri oleh saudara Teddy yang didampingin kuasanya, Putri Delina dan Rizky didampingi juga oleh kami selaku kuasanya, dan juga hadir pada waktu itu adalah Pak Abdurrahman selaku kuasa almarhum Lina. Nah, jadi hal yang penting disampaikan Pak Abdurrahman pada pertemuan itu di hadapan Teddy bahwa pada saat perceraian sudah ada kesepakatan dari Kang Sule dengan almarhum Lina bahwa mengenai harta bawaan dari Kang Sule itu diberikan 2 objek. Satu perumahan di Panyawangan, satu rumah di Panyawangan, dan kemudian ruko yang salon di Panyawangan. Dan itu pun diperuntukkan buat anak-anak. Nah, jadi sudah ada kesepakatan itu yang menjadi haknya Ibu Lina almarhum. Nah, jadi kalau ada pemberitaan atau ada keinginan atau apapun istilahnya gitu ya, seolah-olah saudara Teddy mempunyai bagian dari harta bawaan dari Kang Sule itu memang tidak ada, karena sudah ada kesepakatan di antara Kang Sule dengan almarhum Lina. Kami senang Pak Teddy akhirnya pada pertemuan tanggal 18 Januari 2021 bahwa Pak Teddy tidak lagi mempersoalkan mengenai harta bawaan itu. Selanjutnya Pak Teddy meminta pada waktu itu agar diberikan buat bintang gitu ya, sebesar 500 juta, dan kemudian agar memenuhi amanat dari almarhum untuk mengumrohkan 6 orang. Waktu itu ditanyakan oleh Rizky siapa saja 6 orang itu, tapi belum diberikan namanya oleh pihak Pak Teddy. Nah, cuman kalau memang ada saksinya, nah insya Allah itu akan dipenuhi. Mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa masih ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Putri Delina itu mengambil dokumen-dokumen dan perhiasan di dalam deposit box itu tanpa seizin dari saudara Teddy Pardiana. Nah, kami ulangin lagi bahwa mengenai perhiasan dan dokumen yang ada di deposit box itu sebetulnya itu sudah diserahkan oleh saudara Teddy kepada Putri Delina, dan itu ada dokumennya yang dibuat oleh saudara Teddy di atas kertas bermeterai yang waktu itu diserahkan di rumahnya Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman itu adalah kuasa dari almarhum Lina, dan itu terjadi sekitar 7 hari setelah almarhum meninggal. Dan di situ jelas pada pertemuan itu dikatakan bahwa saudara Teddy menyerahkan seluruh perhiasan dan dokumen-dokumen milik almarhum kepada anak-anaknya karena memang mengetahui bahwa itu adalah
untuk anak-anaknya dan milik anak-anaknya. Nah, jadi Putri Delina sangat keberatan kalau masih ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Nah, jadi tidak benar kalau Putri Delina itu mengambil perhiasan dan dokumen di deposit box harus mendapat izin dari saudara Teddy. Karena itu memang haknya dan adalah milik mereka, anak-anak dari almarhum Lina. Oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang gitu. Sementara untuk saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga? Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang, karena itu memang haknya dia gitu. Walaupun secara hukum Teddy juga termasuk ahli waris dan dia harus mendapatkan haknya, tapi dia dengan kebesaran hati dia tidak menuntut haknya dia sebagai ahli waris, tapi dia memperjuangkan hak dari anaknya yang masih kecil. Kalau itemnya sih banyak, cuman kita belum sampai tahap sana pembahasannya gitu. Karena memang kedua belah pihak sudah mengadakan sudah komit lah bahwa kasus ini memang harus diselesaikan dengan baik-baik dan kekeluargaan. Nah, itu mungkin yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Teddy sih mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih apa ya kebutuhan anak-anak itu, mungkin tinggal di sekolah atau apa gitu. Bara konflik harta warisan peninggalan almarhumah Lina pun kian bergulir panas. Ia sebelum memenuhi keinginan Teddy Pardiana, Rizky Febian dan Putri Delina justru terlebih dulu meminta Teddy untuk mengembalikan aset-aset milik almarhumah ibunya yang diduga masih dikuasai oleh Teddy. Bahkan secara mengejutkan Rizky Febian dan Putri Delina pun mengungkap ada 12 poin penting yang berkaitan dengan aset-aset berharga mendiang almarhumah Lina Jubaida yang harus segera dikembalikan oleh Teddy. Lantas, kemanakah aset-aset almarhumah Lina tersebut? Tetapi sebelum haknya Bintang dan mengenai mengumrohkan itu dipenuhi oleh Rizky dan Putri Delina, itu Putri Delina dan Rizky Febian meminta agar aset-aset maupun dokumen yang milik Rizky Febian maupun milik almarhum itu dikembalikan kepada Rizky Febian maupun kepada harta aset dari almarhum itu dikembalikan kepada anak-anaknya Rizky Febian dan Putri Delina. Antara lain ada 12 ini yang kita minta segera dikembalikan. Yang pertama, sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di Komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta. Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum, antara lain di Banjaran, di Ciamis, gitu ya. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan, dan ada usaha grosir di daerah Arjasari, Batu Karu di Kabupaten Bandung. Dan satu lagi, dulu ada perhiasan emas senilai 2 miliar. Dan kemarin waktu pertemuan diakui oleh saudara Teddy, itu nilainya lebih kurang 2 miliar. Yang waktu itu dengan rekomendasi saudara Teddy itu diserahkan kepada Iwan untuk dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian barangnya itu tidak ada. Nah, itu yang juga kita minta dikembalikan. Dikuasai oleh saudara Teddy. Jadi karena itu kan ada yang
untuk pengurusannya kepada kakaknya, ada yang orang lain gitu ya. Tapi yang tahu persis adalah saudara Teddy. Tapi yang jelas saksi-saksi kayak Pak Ecet, terus Bu Butet, semuanya tahu. Nah, itu yang minta kita segera dikembalikan. Jika menilik ke belakang, polemik harta warisan antara Teddy, Rizky, dan Putri sempat mendapat angin segar di pertemuan pertama. Bahkan kabarnya, hubungan yang sempat memanas pun pelan-pelan mulai mereda dengan adanya pembicaraan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Namun sayang, hal itu justru berbeda saat ini. Pihak Rizky Febian memberi waktu selama 14 hari kepada Teddy agar menjelaskan tentang keberadaan aset-aset almarhumah Lina. Lantas, jika dalam tempo waktu yang ditentukan tersebut Teddy tidak muncul, benarkah Rizky akan menempuh persoalan ini secara hukum? Kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini. Gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Kembalikan aset-aset itu, kita berikan haknya Bintang, gitu ya. Tapi kalau pemikiran sana itu dikesampingkan, berikan 500 dan 200, ya nggak bisa begitu. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset-aset almarhum, itu sudah clear, kita berikan. Itu janjinya Rizky dan Putri Delina. Ya harus, karena kan kemarin juga selain memang pertemuan pertama, setelah itu juga memang pengen ada maksudnya obrolan lebih serius lagi mengenai hal ini gitu. Karena kan pada awalnya juga ketika memang sudah ada haknya dari bagian untuk Dede Bintang, kita tidak pernah menahan-nahan, kita juga tidak pernah untuk menghak-hakan itu hak kita semua. Pada dasarnya saya ulangi sekali lagi, saya hanya ingin melaksanakan tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab dari almarhumah mama, menyelesaikan masalah yang ada, terus juga yang pastinya juga ingin semua permasalahan ini selesai dengan baik. Udah, itu aja.